ya, meyakini bahwa semua orang punya bakat. Itu masuk kubunya namanya inclusive talent management. Nah, celakanya itu yang percaya bahwa orang bakat sedikit itu banyak. Yang ikut itu tuh, Jas. Yang ikut kubu eksklusif itu banyak sekali, lebih dari 95%. Sedangkan yang kubu inklusif yang percaya semua orang punya bakat itu hanya 3% saat ini ya. Sekarang pertanyaan kedua nih. Kalau memang semua orang punya bakat, maka pertanyaan kedua adalah begini. Apakah sama atau unik? Bisa nggak ada orang yang bakatnya sama gitu? Kira-kira gimana? Atau unik, masing-masing beda-beda gitu? Gimana kira-kira? Kalau saya bakat itu adalah sesuatu yang unik, yang biasanya berbeda dengan orang lain. Unik ya, jadi sesuai dengan kubu saya lah gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau kita bikin kombinasi, memang kira-kira kalau 1 dibandingkan 150 juta, tapi kalau permutasi 10 miliar. Jadi sebenarnya bakat itu unik banget. Sebenarnya dalam bahasa inklusif ya, bukan bahasa eksklusif. Jadi nanti siap-siap ketemu orang dari kubu eksklusif, dibilang enggak, hanya punya bakat sedikit gitu. Siap-siap saja gitu. Oke. Jadi judulnya kan ini, potensi dan ruang berkarya kan? Iya. Nah, di antaranya ini ada juga potensi yang tidak pernah dibahas di antara itu apa itu. Yang hari ini kita akan bahas. Tapi gambarnya ada 8 kelompok besar potensi. Ini singkatan dari strength. STRENGTH. Ada 8 kelompok ya, di tengah-tengah itu ya. Jadi ada 8 kelompok besar potensi sebenarnya. STRENGTH atau strength. Oke, jadi sekarang mulai dengan maksud dan tugas gitu ya. Kalau ada seseorang membuat sesuatu, kira-kira ada maksudnya nggak? Ada. Jadi kalau ada orang menciptakan sesuatu, misalnya gini lah, misalnya si siapa, Wright Brothers ya, dia kan bikin kapal terbang kan? Iya. Itu ada maksudnya nggak? Ada maksudnya. Pasti ada kan? Ya. Maksudnya adalah mengangkut manusia melalui udara, gitu ya. Nah, yang diciptakan punya tugas. Ya, yang diciptakan punya tugas. Karena maksud dan tugas itu sama tapi beda arah. Isinya sama, mengangkut manusia melalui udara. Jadi antara maksud dan tugas itu sama persis, cuma beda arahnya. Jadi kalau saya gambarkan begini, maksud dalam bahasa Inggris itu purpose. Tugas dalam bahasa Inggrisnya mission. Ya. Maksud adalah alasan mengadakan. Kalau tugas alasan diadakan atau alasan keberadaan. Jelas ya? Ada maksud, ada tugas. Jadi pencipta selalu punya maksud, yang diciptakan selalu punya tugas. Artinya begini. Berarti setiap manusia punya tugas dong. Setuju nggak? Iya. Karena Allah kalau menciptakan manusia, maka dia maksud Allah. Allah punya maksud dan maksud menjadi tugas manusia. Dan ini penting nih, setiap manusia punya tugas. Ya. Tugas itu alasan keberadaan. Ya. Kita ada sekarang, forum sekarang ini ada alasannya. Apa alasannya? Belajar, ada alasannya. Nanti beberapa guru ke sekolah ada alasannya, karena ngajar. Jadi keberadaan kita di dunia itu ada alasannya. Nah, karena tugas ada alasan keberadaan, jadi jangan pernah ingin bebas tugas. Nanti misalnya ada guru-guru yang mau pensiun, jangan ingin bebas tugas. Karena bebas tugas itu berarti bebas dari alasan keberadaan. Artinya apa tuh? Hah? Meninggal dunia kan? Artinya, ya. Nah, hati-hati nih. Jadi kita selama hidup jangan ingin bebas tugas. Ya. Betul. Makanya banyak orang yang pensiun kaya raya sakit meninggal karena dia kehilangan alasan keberadaan. Kata-kata kerennya adalah apa tuh namanya?
post power syndrome ya. Sebenarnya tepatnya hilang alasan keberadaan. Nah, yang menarik adalah tugas manusia unik. Unik nggak ya tugas manusia ya? Apa sama aja? Unik apa? Unik ya. Ya. Nah, saya temukan itu ada 99 aktivitas. Kalau ambil 7 saja, itu sudah 14 miliar tugas gitu loh. Jumlah manusia kan cuma 7,8 kan? Jadi memang sangat unik. Ya, oke. Sebelum sampai sana kita bicara sukses dulu lah. Karena ini yang menjadi apa tujuan kita kan? Sukses kan? Betul nggak? Betul apa? Oke. Nah, itu ada 2 definisi. Yang dua-duanya benar. Yang pertama adalah berhasil mencapai cita-cita. Setuju nggak? Setuju. Yang kedua, berhasil menjalankan tugas. Setuju nggak nih? Setuju juga. Nah, loh. Jadi ada 2 ya. Ada 2 nih. Yang satu, berapa banyak menerima. Satu lagi, berapa banyak memberi. Betul nggak? Coba kita lihat nih. Ini kan berapa banyak menerima kan? Betul apa? Kalau ini berapa banyak memberi kan? Iya. Nah, jadi ada 2 nih definisi. Sukses adalah berapa banyak menerima atau berapa banyak memberi. Yang mana yang benar nih? Mana yang benar? Kalau saya bahas suksesnya bisa banyak memberi dan bisa banyak memberi. Menarik. Karena dari sisi dunia itu, kita berpikir bahwa tidak mungkin kita memberi kalau belum menerima dulu gitu kan? Ya kan? Menerima dulu baru kita beri kan? Tapi dari sisi langit nggak begitu. Berapapun yang Anda kasih, pasti akan dikasih lebih dari Allah gitu. Kenapa? Karena tujuannya kan begini tujuannya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Ini memberi apa menerima? Ini memberi atau menerima ini? Menerima. Memberi kan ini? Oh, memberi apa? Memberi kan? Ya. Nah, itu sebabnya harus selaras antara memberi sama menerima itu. Selaras artinya gini, kalau kita punya cita-cita, ya harus cita-cita yang selaras dengan tugas gitu. Kalau kita punya cita-cita, harus selaras dengan tugas. Gitu. Karena cita-cita penting untuk membuat perencanaan. Tugas penting untuk tahu mau kemana kita. Gitu, gitu ya. Nah, oke kita lanjut nih. Mereka yang dapat tugas, pasti diberi perangkat yang sesuai dengan tugasnya agar berhasil. Setuju nggak? Setuju. Jadi, kalau kita dapat tugas, pasti dikasih perangkat supaya berhasil. Jadi sebenarnya, manusia kan punya tugas kan? Seperti manusia itu dijadwalkan untuk berhasil oleh Allah. Gitu. Semua orang, tanpa kecuali. Diciptakan untuk berhasil. Oleh Allah dikasih perangkat untuk itu. Gitu. Ya, karena tugasnya unik, maka perangkatnya juga unik. Ya, contoh misalnya gini. Kalau tentara kira-kira dikasih apa? Supaya sukses, supaya berhasil. Perangkatnya apa perangkatnya? Muslimah, musirah. Senjata kan? Senjata. Oke. Kalau dokter dikasih apa? Ilmu, kasih alat kedokteran. Alat kedokteran. Kalau teknisi dikasih apa? Dikasih alat-alat kerja. Iya, oke. Obeng, tang, solir, dan sebagainya. Obeng. Mungkin nggak begini. Mungkin nggak tertukar kayak begini nih. Tentara dikasih obeng, dokter dikasih senjata. Tidak. Salah, nggak benar. Nggak mungkin ya. Amburadul. Waduh. Jadi tidak mungkin kan? Artinya begini, kalau kita mau tahu tugas kita, ya gimana caranya? Apa sih tugas saya ya Allah kita? Gimana caranya? Apa potensi kita? Lihat potensi dulu. Jadi gali dan temukan potensi kita masing-masing. Iya. Jadi kuncinya itu kuncinya. Begitu pentingnya potensi, karena untuk itu kita tahu apa tugas kita.
Dan saking penting tugasnya, Allah bilang perintah. Gitu. Ya kan? Betul nggak? Bahkan Allah janji kalau kita jalankan perintah akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Gitu. Betul nggak? Betul. Betul. Saking pentingnya. Jadi penting sekali menemukan keunikan kita. Potensi. Penting sekali potensi. Gitu. Nah ini ada yang menarik nih. Tahun yang lalu ya. Nah ini gini, apa sih yang bisa kita berikan? Jadi kan gini, tugas kita adalah memberi manfaat pada orang. Gitu ya. Tugas besarnya nih, tugas besarnya. Memberi manfaat pada orang. Manfaatnya tidak harus berbentuk uang, tidak. Macam-macam. Tenaga bisa. Nah, coba kita lihat. Bisa keteladanan, bisa ilmu, bisa juga materi. Tergantung kita siapa, tergantung kita perangkatnya apa gitu. Potensinya apa? Ya, nah potensi ini dibagi dalam 8 kelompok besar ini. NHS, TRETEGI. Singkatan dari strength. Kalau kita punya potensi di H, maka ini kepemimpinan, mediasi, bisnis, misalnya gitu ya. Kalau kita punya potensi di N, maka ini motivasi, bimbingan, melatih, mengajar. Gitu. Kalau punya potensi di S, maka ini yang kita bisa berikan. Kalau kita punya potensi di T, maka bisa analisis, bisa statistik, dan lain sebagainya. Tergantung potensi kita di mana. Gitu. Gitu, ceritanya begitu. Jadi penting banget kita ada di mana nih? Ada di H, apa di N, apa di S, apa gabungan itu, dan lain sebagainya gitu lah. Ya. Anggap ya sekarang ya, bahwa setiap orang punya potensi di berbagai macam kemungkinan gitu, dan disitulah kita memberi manfaat pada orang. Terus begini, menariknya ya, tahun lalu itu ada Hari Mental Health Sedunia, Hari Kesehatan Mental Sedunia. Gitu. Waktu itu isunya adalah bahwa anak-anak generasi Z yang lahir tahun 95-96 ke atas ini sampai sekarang ini, itu rentan sama stres. Makanya banyak yang bunuh diri segala macam lah gitu ya. Lalu saya kebetulan diundang sebagai pembicara, saya mulai gali data-data yang ada. Saya penasaran sama penyebabnya. Ternyata penyebabnya sama dengan penyebab zaman saya, sama persis gitu. Tapi zaman saya nggak stres, atau saya stres pun bisa saya atasi. Zaman sekarang stres tidak bisa diatasi anak-anak. Lalu saya mulai gali nih, saya kan punya data banyak tentang orang Indonesia. Ada kira-kira 500.000 orang Indonesia, dari zaman saya sampai zaman anak-anak muda. Ternyata memang ada pergeseran karakternya. Karakter kinerja ya, bukan karakter moral ya. Jadi ada pergeseran sifat produktifnya. Anak-anak sekarang lebih mager. Ya. Sehingga mereka rentan sama kalau sampai salah jurusan, salah pekerjaan, itu rentan banget. Mudah stres. Sampai si WHO bilang begini, mereka yang sehat mental, itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah paham tentang potensinya, sehingga bisa mengatasi stres yang normal, dan bisa kerja produktif dan menyenangkan gitu ya, dan bisa memberikan kontribusi. Nah ini menarik nih. Jadi gampang banget. Tahu potensi maka selesai urusannya gitu. Cuma yang sulit adalah, nah terus potensinya apa gitu. Karena bukan hanya mereka, kita pun yang sudah dewasa nggak ngerti potensi kita. Setuju nggak? Setuju nggak nih? Kita ini yang sudah dewasa juga nggak ngerti potensinya. Benar, betul. Ya, Bisa kan? jadi. Saya saja baru ketemu potensi saya di umur 59. Saya baru ketemu, oh salah tempat saya gitu. Setelah jadi direktur selama 27 tahun. Begitu saya belajar ini, wah salah tempat saya nih. Gitu. Ternyata tidak cocok jadi rektor. Nggak cocok di direktur. Oke ya, terus sekarang ngomong potensi nih. Apa sih potensi ini? Coba kita lihat ini. Di dunia human capital management itu ada 2 kelompok yang berkepentingan. Ya, 2 kelompok yang berkepentingan. Ini tegang.
Oke, yang pertama psikologi, yang kedua manajemen. Yang psikologi maupun manajemen sama-sama peduli sama potensi. Karena kaitannya sama development. Cuma ada bedanya. Kalau psikologi itu yang ditanya adalah dia siapa. Kalau manajemen, dia bisa apa. Ya. Jadi, saya mau tanya nih, potensi itu sifat atau aktivitas? Potensi itu sifat atau aktivitas? Sifat apa? Sifat ya. Lihat-lihat dulu. Potensi bisa dilatih nggak? Bisa. Yang bisa dilatih sifat atau aktivitas? Aktivitas. Jadi? Aktivitas. Jadi potensi apa dong? Aktivitas. Pusing ya? Potensi. Lihat-lihat. Jadi teman-teman psikologi melihat Sifat. potensi adalah sifat. Kalau teman-teman manajemen bilang aktivitas. Karena itu yang real kenyataannya di situ kan. Cuma tidak sekedar aktivitas. Karena kalau ngomong aktivitas tuh banyak banget, ada 13.000. Yang dibutuhkan hanya aktivitas yang ada outcome-nya, yang produktif dan bermanfaat. Jadi untuk tahu itu, kita harus tahu sifat yang terkait sama outcome. Bukan sekedar personality, lebih dalam dari itu. Yang namanya karakter. Ya. Cuma karakternya ada 2 lagi. Mungkin yang dibahas di Ar-Rahman lebih banyak yang satu lagi. Tapi karakter ada 2. Yang pertama adalah karakter kinerja, itu terkait sama produktif. Yang kedua karakter moral, terkait sama manfaat. Jadi sangat berbeda nih. Karakter kinerja itu unik banget, ya. Tiap orang beda-beda. Kalau karakter moral itu universal. Sesuai dengan kalau kita Nabi Muhammad itunya apa panutannya. Ya beda nih, karakter kinerja itu unik banget, sedangkan karakter moral itu universal. Ya. Karena fokus kita sekarang di karakter kinerja, bukan karakter moral. Yang dibahas di potensi adalah karakter kinerja, bukan moral. Oke. Kita coba iseng ya, pakai workshop mini lah. Katanya ini kalau di Amerika, orang kalau ditanya kekuatan kelemahan itu bingung. Kata Peter Drucker. Nah kita coba nih teman-teman di Makassar sana. Ini kebanyakan kan dari Makassar kan kebanyakan. Jangan sampai bingung kayak gini. Coba catat atau tulis, terserah lah mau di HP, mau di mana terserah. Coba tuliskan begini, tuliskan kekuatan kelemahan Anda dalam 2 kelompok. Kekuatan sebelah kiri, kelemahan sebelah kanan. Ya 3 menit aja lah. Nggak usah lama-lama. 3 menit cukup. Tulis sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya. Silakan. Sambil mendengarkan lagu ini. Sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satu pun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidup? Kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan rerumputan, bilakah kau tahu jawabnya? Inikah jalanku, inikah takdirku? Biarkan ku mengikuti suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Ku percaya dan ku yakini bunyinya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku.
Biarkan ku mengikuti suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Ku percaya dan ku yakini murninya nurani menjadi penunjuk jalanku, lentera jiwaku. Yeah, lentera jiwaku. Lentera jiwaku. Lentera jiwaku. Lentera jiwaku. Cocok ya lagunya. Mantap. Sekolah di mana, kerja di mana gitu. Oke, pertanyaannya, jawaban Anda tadi itu sifat apa aktivitas? Aktivitas. Gimana? Campur-campur ya? Campur-campur kan? Sifat dan aktivitas. Iya. Campur-campur. Jadi memang di dunia ini definisi tidak jelas tentang macam-macam lah, mau skill, mau kompetensi, mau bakat, nggak jelas. Sehingga membingungkan orang. Berarti yang mana sih? Oke, nggak apa-apa. Coba lihat nih. Ini muncul karena ini nih. Karena dua kubu ini ngumpul di tengah-tengah. Bicara soal human resources dulu. Sekarang human capital sekarang. Jadi yang satu bawa sifat, satu lagi bawa aktivitas gitu. Dan diterima dua-duanya sebagai definisi baru. Nah, oleh saya dipisah. Pisah, nggak boleh. Harus sifat atau aktivitas gitu. Tapi karena bisa dilatih, maka seharusnya aktivitas. Ya, karena bisa dilatih, maka seharusnya aktivitas. Itu dulu, catat dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Atau ada studi kasus lah. Menarik nih. Ada orang yang punya banyak sekali kelemahan. Ini kelemahannya. Kira-kira kalau ini murid kita, atau ini anak kita mesti apain ya? Latih. Latih ya? Betul nggak? Betul. Karena ilmunya ya dilatih kalau kurang. Bisa nggak dilatih? Bisa. Berapa lama? Tergantung setiap masing-masing. Hah? Tergantung dari orangnya. Ada yang orang bisa cepat, ada yang lambat. Berapa cepat latihan negosiasi, latihan mediasi, latihan jualan gitu. Lama loh ini. Sepanjang Lama butuh biaya dan yang bersangkutan tidak suka. Betul nggak? iya. Orang nggak bisa jualan, nggak bisa nih, bukan nggak mau. Dipaksa jualan, nggak suka loh itu. Orang tidak bisa merawat orang, tidak mampu disuruh merawat orang, nggak bisa gitu. Disuruh bikin mimpi, boro-boro dia nggak punya mimpi gitu. Orang yang berantakan administrasinya, ya mungkin bisa sedikit sebentar, tapi balik lagi berantakan lagi. Coba aja cek sekarang guru-guru gitu ya. Lihat mejanya. Rapi semua nggak mejanya guru-gurunya? Tidak Bisa rapi nggak? bisa. Sebentar. Bisa, Sebentar. bisa lama, Bang. Kecuali kalau orang sudah rapi loh. Betul, Tapi ada Bang. orang dasarnya nggak rapi, nggak lama. Seminggu numpuk lagi kertas-kertas gitu loh. Betul nggak? Ada nggak orang yang nggak teliti? Betul. Benar-benar Ada. banget. Ada. Bisa teliti nggak? Ya bisa kalau diawasi, kalau nggak tetap nggak teliti gitu loh. Jadi konsepnya sekarang adalah melatih gitu. Itu cara sekarang melatih. Kalau melatih itu butuh waktu, butuh uang, butuh ya orangnya nggak suka. Apa nggak ada cara lain gitu ya? Misalnya gini,
Kalau kita kepepet, mati hidup, kita peduli sama kelemahan nggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? The power of kepepet. Iya kan? Kalau kita kepepet, maka kita nggak peduli sama kelemahan karena nggak punya waktu, nggak punya uang, ngapain pusing-pusing sama kelemahan kan? Maka dia mulai menggali keunikan dia, Tensi. betul nggak? Iya. Dia mulai menggali apa yang dia bisa. Ya, dia mulai menggali kekuatan dia itu. Kekuatan yang sudah ada dalam dirinya sejak lahir. Karena tadi kan kita diciptakan Allah dapat tugas kan. Karena dapat tugas maka kita dapat potensi unik sebagai perangkatnya. Nah, mulai digali tuh, ketemu. Karena pasti ada gitu. Kalau lihat ini kan masa depan suram, betul nggak? Betul nggak kalau ini masa depan suram? Madesu. Madesu. Tapi kalau ketemu kekuatannya, jadi ini kekuatan ini masih suram nggak? Keren kan nih orang? Keren. Keren ya. Padahal orang yang sama loh ini. Cuma kita lihat dari sisi kelemahan atau kita lihat dari sisi kekuatan, maka keren jadinya gitu. Betul nggak? Tuh. Nah, ini menarik nih. Ini sifat atau aktivitas? Aktivitas. Sifat atau aktivitas? Aktivitas ya. Karena bisa dilatih kan? Oke, kita bisa baca sifatnya nggak? Kita bisa baca sifatnya nggak orang ini? Bisa. Bisa. Bisa kan kira-kira. Nah, ini adalah sifat yang membentuk kelemahan. Ini sifat dia yang membentuk kelemahan. Orangnya nggak tegaan, nggak suka konflik, itu bagaimana bisa negosiasi? Iya kan? Nggak teliti, nggak teratur, bagaimana bisa administrasi gitu. Nggak punya empati, bagaimana bisa ngerawat orang gitu. Kira-kira gitu ya. Lalu ada juga sifat yang membentuk potensinya. Senang mengajarkan orang, senang menjelaskan, analitis, sehingga dia punya potensi ini. Gitu ya. Oke, jadi antara sifat dengan potensi kekuatan itu ada kaitan. Antara potensi sifat dengan potensi kekuatan ada kaitannya. Sangat erat. Sehingga kalau kita tahu sifat kita, kita tahu kekuatan kita. Mestinya. Gitu ya. Mestinya sih. Oke, sekarang saya balik sekarang. Kan orang ini bagus kan? Keren kan orang ini kan? Kalau sebaliknya gimana sebaliknya? Jadi yang merah jadi hitam, hitam jadi merah. Gini. Orang kedua kayak gini, orang kedua. Ini beda sama sekali sama yang tadi. Bisa sukses nggak dia? Kalau yang tadi sukses sebagai guru atau sebagai motivator kan? Kalau sekarang gimana? Bisa sukses nggak orang ini? Bisa. Bisa kan? Bisa. Sebagai pebisnis gitu ya? Iya, bisa. Jadi walaupun beda sama sekali sifatnya, tetap bisa sukses gitu. Nah, coba kita tes, kita lihat nih. Ini ada orang yang pinter banget ya, kayak apa? Siapa yang paling dan orang itu pekerja keras gitu. Jadi satu orang ini pinternya kayak apa? Siapa nih namanya? Saya lupa. Albert Einstein. Einstein ya, sama pekerja keras. Kira-kira bisa sukses nggak? Bisa dong ya? Bisa. Pinter, Iya, udah bisa. pinter, kerja keras kan? Sukses Iya. lah gitu. Lawannya ada orang yang begini nih, nggak mau mikir, terus mager, bisa sukses nggak? Tidak. Tidak ya. Tidak ya. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Orang yang pinter dan kerja keras tadi, orangnya individualis, nggak senang ketemu orang. Senangnya sendiri. Ya. Sedangkan yang tadi yang malas mikir itu, senangnya ketemu orang. Kira-kira gimana? Kalau kita lihat dari sisi kekuatan kelemahan, maka dua-duanya bisa sukses, betul nggak? Iya, bisa. Nah, itu yang terjadi dalam diri kita. Iya. Kita selama ini selalu membandingkan orang Iya.
sampai ngeliat ini adalah orang ini pasti kan. Nggak boleh lihat kekuatannya, jadi fokus pada kekuatannya. Siasati keterbatasan, kira-kira gitu. Dan kalau kita bisa menemukan kekuatan anak, murid, itu luar biasa deh. Sangat memotivasi anak. Fokus pada kekuatan. Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Itu intinya itu. Oh, fokus kekuatan. Iya. Keterbatasan. Kan tiap orang punya kekuatan, tiap orang punya kelemahan gitu kan. Orang punya kekuatan dan kelemahan. Cuma kita selama ini lebih suka melihat orang kelemahannya, lebih suka begitu. Manusia lah, manusiawi. Lupa bahwa dia punya kekuatan, lupa. Jadi sekarang orang tua, guru-guru, lihat murid dari sisi lain, lihatnya gitu. Biasakan lihat murid dari sisi lain. Karena nggak ada anak malas, nggak ada. Dia pasti tidak malas di aktivitas tertentu. Itu yang kita mesti gali. Itu. Ya, oke. Nah, sekali berbagai potensi nih. Ini kira-kira apa nih? Potensi bukan? Aktivitas. Potensi. Potensi ya. Iya. Yang kalau dilatih bisa sempurna gitu, kira-kira gitu Iya. ya. Iya. Betul apa, Bu? Dulu kita sebut bakat, betul nggak? Iya. Bakat dan potensi. Bakat Ya dan kan? potensi. Kita selama ini namanya bakat. Sekarang saya ganti namanya potensi. Karena aktivitas. Iya. Nah, ada nggak orang yang nggak punya potensi ini? Ada ya. Ada. Itu sebabnya banyak orang merasa, saya nggak punya bakat gitu. Karena pandangannya ke sini. Kalau ini gimana ya? Ini potensi bukan? Atau bakat bukan ya? Terserah. Potensi. Ya, jadi kalau yang merah disebut potensi, maka yang biru juga potensi ya. Kalau yang merah disebut bakat, maka yang biru juga bakat kan? Iya. Oke kan? Oke. Semuanya potensi dan bakat. Ini gimana? Potensi atau bakat bukan? Potensi. Sama ya? Iya. Nih. Nah, sekarang bedanya apa? Merah sama biru. Kalau merah itu apa ya? Dia lebih ke fokus memang ke merah lebih aktivitas. visual, lebih bisa dilihat secara visual. Iya, dia lebih real gitu bisa dilihat. Real. Sementara kalau yang biru, dia ada kaitannya dengan sifat tadi, dukungan dengan sifat yang bisa jadi tidak langsung terlihat. Jadi ada sumbernya yang berbeda, sumbernya. Iya. Kalau yang merah sumbernya adalah fisik atau pancingan tulang. Iya. Kalau yang biru sumbernya karakter kinerja. Iya. Ya, atau sifat. Jadi ya. Iya. Cuma karena tidak kelihatan, maka kita tidak akan itu bakat. Gitu. Iya. Ya. Ada di dalam diri kita ada. Nah, sekarang bedanya yang biru tengah sama biru kanan apa? Kok dipisah begitu? Sama aja. Bedanya apa? Biru tengah sama biru kanan. Merah dengan bukan merah, bukan merah. Biru. Biru tengah sama biru kanan. Biru kanan. Satu aktivitas yang satu karakter. Biru itu gabungan dari merah dengan biru. Bukan biru tengah, Biru tengah dengan biru kanan. Bedanya apa tuh? Biru tengah dengan biru kanan. Kalau yang di tengah lebih bersifat umum. Ya. Maksudnya? Kalau yang tengah itu terkait dengan orang. Oke, yang tengah terkait dengan orang. Iya, kalau yang pinggir itu dengan kemampuan diri. Oke. Jadi yang tengah berhubungan sama orang, yang kanan sendirian, kerja sendiri. Iya, pribadi, skill pribadi. Oke, Cara itu penting. pribadi. Nah, ini penting karena kita kalau ditanya beda-beda. Ada yang senang ketemu orang, ada yang nggak senang ketemu orang, gitu kan? Iya, betul. Nah itu sudah menentukan siapa potensi kita. Gitu. Anggap ya? Iya. Oke, sekarang yang ketemu orang, saya bagi 3 nih. Ya. Apa bedanya? Kalau yang Di atas itu memasarkan,
menyeleksi sesuatu. Kalau yang di tengah itu pelayanan kepada orang. Yang bawah toh? Yang Pelayanan. bawah itu adalah memerawat juga. Pengorbanan yang di bawah. Kalau yang di bawah itu pengorbanan, dan di atas itu masih ada pengorbanan juga, tapi kita punya nilai, ada nilai yang diharapkan. Oke. Yang tengah itu Tepatnya begini. motivator. Oke, tepatnya begini. Dalam berhubungan sama orang ada 3 level. Di atas orang, sejajar orang, sama di bawah orang. Oh iya. Ya, betul. Iya. Nah, sekarang kalau saya suruh pilih, sukanya mana masing-masing? Suka di atas, tengah, atau di bawah? Itu Tengah. pasti beda-beda. Beda-beda, karena ada orang yang memang dia mau di atas. Betul. Iya. Ada juga orang yang mau di tengah, ada Menarik, juga ya? orang yang mau, iya. Menarik ya? Nah, itu sudah membedakan potensi kita. Sebenarnya sih. Iya. Jadi sebenarnya semudah itu. Nah, sekarang yang kanan nih, saya bagi 4 nih. Saya bagi 4. Apa bedanya nih? Kalau yang atas Yang di atas itu pikiran. individu yang memang yang tidak seolah-olah itu dia tidak butuh orang lain. Oh, semua nggak butuh? Semua nggak butuh? Begitu. Tempatnya nggak butuh? Kalau yang di atas pikiran. Oke, yang atas mikir. Tapi mikir logika. Yang di bawah. Kalau yang ini yang mikir juga. Ide-ide. Ini ide-ide. Kreativitas. Oke. Aktivitas tangan. Kalau yang ini nggak mikir ini. Tapi dalam ruangan. Ini mikir juga. Mikir dikit lah. Dikit mikir. Iya, di dalam. Diri. Kalau ini mikir. Ini merangkai. Dan di luar ruangan. Iya. Kalau ini memproduksi. Meramu, ini meramu. Manage yang di luar dengan yang di dalam. Kalau sekarang peserta suruh pilih gitu ya. 3 dari 7 itu pasti beda-beda. Betul nggak? Iya. Dan itu menggambarkan kita mesti kemana nanti kalau kerja gitu loh. Iya. Ya. Oke. Sekarang yang biru itu saya pecah lagi menjadi 99. Kalau disuruh pilih pasti beda-beda gitu. Kan ada 99 nih. Terus saya tanya, mana yang menyenangkan dan mudah gitu, di antara semua ini? Kalau kita pilih, itu pasti beda-beda. Siapa yang coret-coret nih? Halo? Editing, crafting. Siapa yang nyoret-nyoret? Cara ngapusnya gimana ya? Yang hostnya ini. Ini saking semangatnya coret-coret nih. Iya. Ini anaknya nih. Katanya udah kreatif nih. Kreatif. Saya editing. Jadi dalam hidup saya itu, visioning. dalam hidup ada 99 aktivitas yang kita harus pernah ngalami supaya tahu mana yang kita suka, mana yang kita bisa. Dalam hidup kita harus ngalami 99 aktivitas supaya tahu mana yang kita suka, mana yang kita mudah ngerjainnya, mana yang bagus gitu loh. Itulah potensi kita ini. Ya, jadi intinya lah aktivitas. Sama anak-anak, sama murid kasih aktivitas sebanyak mungkin sesuai dengan klaster ini. Gitu. Nah, karena kebanyakan, maka saya bikin klaster lebih sederhana, yaitu 30 klaster. Yaitu ini. Ini lanjut ya. Oh, nggak bisa jadi nggak bisa kemana-mana ini. Aduh, udah clear. Terus. Ini ya. Yang bawah namanya S, karena strength, singkatan strength. Ini S, servicing. Ini T, thinking. Ini R, reasoning. Ini E, elementary. Ini N, networking. Ini GI, generating idea, ide-ide. Ini technical. Ini headman di atas orang. Ini strength. Nah, kalau saya bikin lebih sederhana, menjadi ini. 30. Jadi yang Anda isi di ST30 kemarin adalah ini.
Betul nggak? Yang ada isi di temubakat.com itu ini. Kalau kita ubah jadi kata kerja, maka ini adalah aktivitas yang harus kita pernah lakukan. Supaya mengerti kita siapa. Gitu. Ingat nggak? Nanti kita bahas ini ya. 30 aktivitas. Atau 30 tipe manusia. Oke. Sama juga STR and GTH. Yang tengah-tengah itu tadi, gambar tadi. Oke. Selain tipologi, temubakat.com. Ini yang lebih sederhana lagi. Nah, sampai bagaimana mengenalinya? Potensi kita gimana sih? Ada 4 macam cara gitu. Bisa dari sifat, ya. Pelajari 24 bakat dari Gallup. Nanti pilih mana yang cocok bagi kita. Atau lakukan 140 aktivitas. Lalu rasakan mana yang enjoy, easy, excellent, sama earn. Atau pakai ini, pilih 30 tipe manusia yang sudah Anda isi kemarin. Atau wawancara dengan 5 pertanyaan untuk bidang kerja. Jadi kita cobanya ini ya. Kita lanjut sekarang, kalau yang 34 sifatnya ada bukunya. Ini anak-anak juga pada bisa baca, ternyata kita ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun. Bahkan Kaisra sekarang sudah jadi konselor di umur 13 sekarang, Kaisra. Di Aceh dia. Kemarin saya tanya ibunya nih. Nah, sekarang kita bahas yang ini aja ya, karena kan masing-masing sudah ngisi kan? Betul nggak? Iya. Oke. Kita bahas ini deh. Membaca peta tipologi. Silakan buka itu hasilnya masing-masing. Jadi ada warna-warni di luar itu di 30 tipe itu. Ada merah itu yang gue banget. Kuning itu yang gue, yang putih itu netral, yang abu-abu itu bukan gue, yang kuning bukan gue banget. Ketika kita milih sosok tertentu, sebetulnya sifat kita masuk ke sana. Jadi nggak mungkin sama. Walaupun anak kembar nggak mungkin sama hasilnya. Karena tiap orang sifatnya berbeda. Ya, walaupun kembar. Nah, supaya yakin hasilnya benar, gitu, maka cek dulu di halaman 6. Di halaman 6 tuh ada sifat-sifat dari masing-masing tipologi yang kita pilih. Kalau cocok, maka benar. Kalau nggak cocok, maka ada yang salah nih. Ya, kemarin kan di WA Group ada yang tanya kok ada yang berbeda gitu ya. Itu pasti ada ketidakcocokan dalam milih pasti gitu. Jadi lihat sifatnya dulu. Cocok nggak sifat dengan yang kita pilih gitu. Kalau itu sudah benar, maka kita balik ke gambar ini kalau sudah benar. Nah, cara bacanya begini. Yang di atas NHS itu peran-peran bertemu orang. Ingat nggak tadi ada 3? Di atas, sejajar, di bawah. Ya. Yang bawah itu peran-peran yang individual. Kalau tadi 4, sekarang 5. Ingat tadi ada 3, ada 4. Sekarang 3 dan 5, jadi total jadi 8. Ya. Nah, oke. Yang atas namanya rasa, yang tengah cipta, yang bawah namanya karsa. Dan setiap orang pasti hasilnya beda-beda. Ada yang kumpul di rasa, ada yang kumpul di cipta, ada yang kumpul di karsa. Kalau kumpul di cipta berarti orang itu senang mikir kiri kanan. Kalau senang di rasa berarti orang itu senangnya ketemu orang. Kalau banyak di karsa orang senang kerja. Nggak banyak mikir, nggak ketemu orang. Ada juga gabungan, rasa dan cipta. Ada rasa dengan karsa, ada cipta dengan karsa. Macam-macam, tiap orang beda-beda. Ya, lanjut ya. Sekarang, ini saya lewatin aja nih. Yang atas sekarang nih. Tadi kan dibagi 3 kan, yang atas. Ini di atas orang lain. Ini sejajar orang. Ini di bawah orang. Jadi kalau ada peserta yang banyak di sini, itu biasanya orangnya keras. Terutama kalau CMD-nya merah. Ada nggak yang CMD merah? Halo? Ada yang CMD merah nggak?
Tengah-tengah ini, CMD di atas ini. Lupa Abah nggak perhatikan Abah. Lah, kok nggak perhatikan? Bikin nggak? Lihat hasilnya. Kalau ini merah berarti orangnya keras orangnya. Fokus di redaksinya Abah, tidak lihat gambarnya. Oh ya, mesti lihat gambarnya dong. Ya. Tidak mengerti gambar Abah. Hah? Tidak mengerti gambar. Kan ada, udah di download belum? Udah Abah. Buka dong, sudah di-download. Saya abu-abu. Iya, berarti orangnya nggak keras. Abu-abu. Kayak putih. Mungkin istrinya merah kali istrinya. Ya. Perempuan memang merah ya Abah ya, kebanyakan ya. Siapa? Mungkin kebanyakan merah ya Abah ya. Oh, enggak juga. Jadi ke sana orang yang commanding, ada juga mediator, ada sore. Ya, kalau banyak di sini, guru-guru harusnya banyak di sini, guru-guru. Guru-guru harusnya banyak di sini. Ya. Kemudian guru SD harus banyak di sini. Guru SD banyak di N sama di S. Terutama TK lah. TK masih banyak di caretaker-nya. Terus orang-orang keuangan harusnya banyak di sini. Sama programmer gitu ya. Kalau orang-orang penelitian atau evaluator ada di sini. Atau kiri bawah. Tapi orang-orang perencanaan itu adanya di sini sama marketing. Terus orang administrasi harusnya di sini. Orang teknik ini. Teknik bukan engineer ya, teknik. Jadi gitu cara baca yang kita lihat. Jadi kalau kita sudah punya data ini, maka sebetulnya kalau di perusahaan kita bisa lihat yang di sini cocok buat humas, ini cocok buat pelatihan, ini cocok buat keuangan, cocok buat audit gitu. Karena perbaikan, di sini penelitian, di sini pemberitaan, di sini administrasi, di sini produksi, di sini quality control, keselamatan. Dengan bahan ini kita bisa bikin tim building dengan cara memberikan peran sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi bagi-bagi tugas nih, siapa yang ngomong, siapa yang mimpin, siapa yang bikin perencanaan, siapa yang nyatet, siapa yang macam-macam lah, siapa yang produksi gitu. Dan ini bisa dipakai juga untuk memilih bisnis. Penampungan saya 600. Ya, ini bisa dipakai untuk milih bisnis. Misalnya gini, kalau di atas ya motivator lah jadinya. Di sini advisor, saya kan di N saya. Atau kalau di T analis, bisa programmer, bisa main saham di sini, bisa buka bengkel, bisa jadi auditor, quantity surveyor, bisa riset di sini, appraiser di sini, penulis, penerjemah, notaris, kontraktor, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi salah satu kesalahan selama ini dalam memilih bisnis adalah niru orang. Pilih bisnis tidak boleh niru orang, tapi lihat diri kita sendiri. Kita punya potensi di mana, maka itulah bisnis kita itu. Jadi jangan niru orang. Jangan ikut ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu hanya berlaku untuk semangatnya. Ya, untuk caranya, bukan jalannya. Ya. Untuk sukses ada cara, ada jalan loh. Kalau jalan masing-masing dikasih jalan sama Allah. Kalau cara kita boleh niru. Ya. Oke, ini ada contoh nih sekarang. Kalau dokter kira-kira yang mana sih harusnya? Pertanyaannya, dokter ketemu orang nggak? Ketemu, Abah. Ketemu, Dalam Abah. rangka, di atas sejajar apa di bawah? Dokter loh. Sharing. Sharing kan?
Dia di bawah orang. Dia melayani kan harusnya. Ya. Terus dokter mikir nggak? Mikir ya. Analisis juga. Kiri apa kanan mikirnya? Mikir kiri karena kan diagnosa kan. Jadi dokter tuh ini. Dokter melayani. Ya, melayani, merawat, mikir kiri. Bukan mikir kanan dia. Oh. Ya. Dokter sih nggak boleh mikir kanan, jangan. Mikir kiri. Oke. Jadi kalau nanti anak kita pengen pilih jurusan, lihat-lihat nih. Ada nggak dua-duanya ini? Kalau nggak ada, jangan gitu. Kalau bisa aja. Jangan maksa. Kalau safety engineer gimana? Safety engineer? Iya. Dia nggak ketemu orang kan? Betul nggak? Betul. Ya. Ada unsur mikir kiri, ada unsur teknik gitu ya. Jadi ini safety engineer. Harus orang yang teliti juga, harus orang yang teratur juga gitu. Karena terkait keselamatan kan. Kalau desain engineer beda lagi nih, desain sama-sama engineer tapi desain. Jadi tetap dia punya mikir kiri tapi juga harus punya mikir kanan. Dan kanan. Nah ini. Kalau service engineer, nah ini ketemu orang nggak service engineer? Ketemu Abah, servis, ketemu. Tapi engineer ya, jadi tetap ada unsur ketemu orang tadi di atas. Kalau akunting gimana akunting? Ketemu orang nggak? Tidak kayaknya Abah, tidak ketemu. Jadi mikir kiri mikir kanan akunting. Karena Kiri lah. Kiri. Dan harus teliti kan? Administrasi lebih bagus kan? Nanti accounting. Accounting sama engineer mirip. Ya, mirip accounting. Tapi lebih dalam ruangan. Terus kalau pengacara gimana pengacara? Ketemu orang nggak? Ketemu apa? Dalam rangka mempengaruhi atau kerjasama apa melayani? Mempengaruhi. Mengaruhi. Jadi di atas di hak adanya ya. Tapi kan mesti ngerti pasal-pasal juga kan? Ya. Harus Jadi analisis juga. ini pengacara. Nih. Mesti pintar ngomongnya, mesti berani gitu kan. Itu cara-caranya begitu lihat. Ya. Terus kalau ini gimana orang ini? Cocoknya jadi apa dia? Analis. Orang ini tidak senang ketemu orang ya? Ya kan? Peneliti, Peneliti bisa. Apalagi? analis, Ya? analis, Analis bisa. Keuangan bisa nggak keuangan? Bisa. Bisa. Jadi antara engineer sama keuangan itu sama karakternya. Itu sebabnya ahli-ahli ekonomi kebanyakan dari engineer, dari teknik. Di seluruh dunia begitu. Cuma minatnya saya yang berbeda. Kalau ini Motivator. ini semua orang. Psikolog. Jadi bisa psikolog, bisa motivator, bisa bisnis, bisa macam-macam kan? Guru, konsultan. Ya. Kalau ini Perawat. perawat, oke. Oke, perawat bisa. Guru kayaknya. Guru masih bisa, guru TK bisa nih. motivator, Motivator bisa. Kalau ini gimana? Oh enggak. Jadi intinya adalah fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan, gitu ya. Jadi saya mau tes nih. Kalau misalnya ini gimana nih pendapatnya? Kura-kura. Apa pendapatnya? Bagaimana Interviewnya. ya? Ya, pertahanan. Lambat ya? Lembar. Menarik, Dia menarik. pertahanan yang bagus. Perlindungan diri. Kebanyakan orang bilang kura-kura lambat, kebanyakan dan di mana-mana. Ya. Mau tentara, mau profesor, mau SMA, mau amat sama. Kenapa sih kura-kura bilang lambat? Lambat jalannya. Jalannya lambat. Karena bebannya berat. Bebannya, punggungnya. Ternyata bukan itu. Kalau cuma beban, gajah lebih besar bebannya. Ternyata bukan itu.
kecepatan binatang lain. Tahu nggak jawabannya apa? Iya. Karena manusia cenderung melihat kelemahan orang. Oh. Itu jawabannya. Oh my gosh. Betul. Coba saya tanya, kalau kura-kura balapan sama kuda ya, kura-kura balapan sama kuda, 1 lawan 1 tanpa alat bantu dan bukan dongeng, bisa menang nggak? Ya bisa. Pak, kalau di air. Kalau di air bisa kan? Bisa. Nah kalau di air cepat apa lambat? Cepat. Kenapa dibilang lambat tadi? Kenapa dibilang lambat tadi? Tergantung Salah tempat, tergantung tempatnya. Kan saya nggak bilang. Tergantung tempatnya ya. Jadi untung saja kura-kura nggak pernah ikut pelatihan motivasi. Untung saja gitu. Kalau ikut dia akan beli sepatu. Karena para motivator bilang, practice make perfect. Dia bilang gitu kan. Kalau kamu latihan pasti bisa lah gitu kan. Nggak bisa kura-kura kalau beli sepatu juga, walaupun mahal sepatunya. Tapi ini tidak lengkap. Harusnya begini, harusnya. Practice your potential makes perfect. Yang ini yang betul gitu. Nah kalau kura-kura saja dikasih potensi sama Allah, masa manusia nggak dikasih potensi sih gitu? Betul nggak? Nah itu kuncinya itu. Kuncinya adalah itu. Tiap manusia pasti punya potensi. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomong talent mapping itu lebih lengkap dari itu. Jadi sama seperti tadi, nanti akan muncul aktivitas produktif yang jumlahnya 99, lalu juga akan muncul karakter kinerja yang jumlahnya 34. Di mana aplikasinya bisa untuk ini maupun untuk ini. Wow. Menarik ini aplikasinya. Iya, betul. Ya. Tapi ini yang lengkapnya. Ini gambarnya kayak gini. Ini ada 170, ada 114. Gambarnya kayak gini masing-masing. Ini tapi kalau dia ringkas menjadi SC30, ringkas lagi menjadi 7 pertanyaan tadi. Jadi kira-kira gitu konsepnya. Jadi bagi anak-anak, bagi murid sebaiknya mereka dikasih aktivitas sebanyak mungkin. Oh iya. Nanti di grup saya akan kirimkan ininya juga, bahan ini. Lalu juga ada satu yang dibuat oleh Bu Septi, namanya Pandu 45. Anda bisa baca itu nanti. Isinya, aktivitas isinya. Ya. Oke, saya kira sementara itu dulu. Supaya ada waktu buat tanya jawab ya. Sekarang jam berapa? 10.15. 10.15. Waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu 45 menit ya. Ini ada satu assessment, sederhana banget kalau mau, kira-kira 5 menit lah gitu ya. Mau nggak nih? Mau. Mau, Abah. Namanya temperatur test kalau di zaman COVID ini. Sederhana tapi kelihatan gitu ya. Oke, kembali ke sini. Nama tesnya itu adalah SWA assessment. SWA assessment. SWA itu apa SWA? SWA itu singkatan dari Seven Working Area. Ini tes ini hanya ada di Indonesia nih. Jadi begini, kita kalau bekerja itu ada 7 wilayah kerja. Ingat yang tadi nggak? Ada 7. 3 ketemu orang, 4 nggak ketemu orang. Ingat tadi ya? Yang ketemu orang itu ada di atas orang lain, sejajar orang sama di bawah orang. Yang tidak ketemu orang dibagi 2, mikir sama nggak mikir. Yang mikir ada mikir logika, ada mikir intuisi. Ini 7 ya. Yang ini mengendalikan, ini melayani. Ini otak kiri logika, ini otak kanan, ini dalam ruangan, ini luar ruangan, dalam ruangan. 7 ini ya. Nah sekarang Anda dapat tugas untuk milih gitu ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mana yang, catat ya. Mana yang Anda suka ketika bekerja? Apakah lebih suka ketemu orang? Apa lebih suka kerja sendiri? Bikin dalam persentase bikin. 2 ini dibikin persentase. Boleh 50-50, boleh 80-20, boleh 10-90, terserah. Totalnya harus 100. Coba diisi dulu. Ini pertanyaan pertama. Sudah selesai belum? Ya. Ya. Yo. Data. Sudah, Abah. Sudah, Bang. 50-50 lah. Boleh, catat ya. Oke.
Sekarang dari porsi ketemu orang dibagi 3. Totalnya harus sama dengan ketemu orang tadi. Ya. Bagi 3. Bagi 3. Mengendalikan, kerjasama, atau melayani. Total 3 ini harus sama dengan yang tadi, porsi ini. Porsi interpersonal. Udah. 25, 10, 15. Oke. Itu pertanyaan kedua ya. Sekarang pertanyaan ketiga nih. Dari porsi individual, Anda lebih suka mikir apa nggak banyak mikir? Ketika tidak ketemu orang, sukanya mikir apa nggak banyak mikir gitu? Total itu harus sama dengan individual ini. Ya. Sudah, Bang. Pertanyaan keempat sekarang. Dari berpikir, senangnya mikir kiri apa mikir kanan? Total 2 ini sama dengan berpikir. Oke. Dari tidak berpikir, itu senangnya di luar ruangan apa dalam ruangan? Jadi ada 7 yang mesti diisi, yang kalau total 100. Kalau total jadi 100. Contoh saya ya. Saya itu 30-70. Ini saya nih. 30 dibagi dengan 0, 20, 10. Yang 70, 40-30. Yang 40, 20-20. Yang 30, 15-15. Jadi total 100. Dari 7 ini, 3 besarnya adalah bekerja sama, mikir kiri, mikir kanan. Itu sebabnya saya tidak cocok jadi direktur. Lebih cocok jadi guru. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Motivator boleh, guru boleh, apapun boleh gitu ya. Bisa jadi direktur, tapi lebih cocok jadi guru gitu. Karena mengendalikan saya 0 kan. Oke. Contoh kedua, kalau ini gimana? Sore sekalian, mah. Cocok Guru sekalian itu. Lebih bagus bekerja di belakang komputer nih, di belakang. Iya, akunting. Ini jadi karyawan saja. Akunting, peneliti. Ini programmer bisa, accounting bisa, peneliti bisa, banyak loh itu. Iya. Ini programmernya telemapping ya sebenarnya, pemilik telemapping juga nih. Dia nggak senang ketemu orang deh. Kalau ini gimana? Sales. Kan nggak senang ketemu orang. Desainer. Pelukis. Oke. Ya, pelukis, desainer. Tepatnya ini salah satu penyanyi Ramen, terkenal. apa istilahnya? Ini salah satu pengarang lagu terkenal di Indonesia, namanya Abah Iwan. Seniman. Dia kalau bikin lagu selalu di luar ruangan, selalu di hutan dan tentang alam. Lagu-lagunya dipakai oleh Bimbo biasanya sih. Kalau ini gimana? Jualan. Dosen. Otak kanan. Dosen masih bisa. Guru. Tapi ini dosen terkait sama itu ya. Motivator. Motivator Ya, bisa. cocok. Pemimpin, bisa. direktur. Ini tipe leader Direktur ini. bisa. Tipe leader. Iya. Teacher. Engineer. Kalau ini gimana ini? Saya ini. Perawat. Perawat. Luar ruangan, kerja Luar sama. ruangan. Relawan. Hah? Relawan. Aktivis Relawan. sosial. Relawan, betul. Aktivis. Aktivis sosial. Kalau ini gimana ini? Saya tidak berpikir. Perawat ini. Iya. Perawat saya cocok. Tidak lu ya. Perawat. Dokter ya. Dokter. Sederhana ya. Dengan 7 ini sudah kebayang kemana-mana kan? Betul nggak? Iya. Iya. Kok gampang ya? Oke. Makanya walaupun cuma buat tes temperatur lumayan. Dengan hanya 5 pertanyaan, kita sudah bisa bayangkan mesti kemana dia. Gitu. Karena yang ditanya, mana yang disukai. Oke. Kalau gitu, kita lanjutkan dengan tanya jawab aja ya.
Bagaimana? Ya, tanya jawab aja. Saya stop share dulu ya. Oke. Oke, tolong catetin kalau ada pertanyaan. Ya, baik, ayah, bunda, dan anda sekalian. Pastinya tadi masih ada yang mau ditanyakan oleh materi. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, baiknya kita yel-yel terlebih dahulu untuk bisa memberikan semangat lagi bagi kita semuanya. Yel-yelnya begini. Ketika MC mengatakan seminar parenting seri keempat bersama Abah Rama, maka peserta menjawab, aku bisa, aku hebat, aku bermanfaat, Allahu Akbar. Bisa? Oke, Bisa. Bisa. Kita gelari dulu. Ya, seminar parenting seri keempat bersama Abah Rama. Aku bisa, aku hebat, bermanfaat, Allah Akbar. Kita ulang sekali lagi. Seminar parenting seri keempat bersama Abah Rama. Aku bisa, aku hebat, aku bermanfaat, Allah Akbar. Seminar parenting itu SD Rama, sedih. Baik. Kita akan lihat video PDB dari SD dan video SMA ITE Ar-Rahmah. Sebelum kita nanti masuk tanya jawab, silakan Ibu siapkan pertanyaan sambil melihat dari SMP SMA ITE. Selamat menyaksikan. Curang Bunda Yos, dari telepon hostnya. Oke, itulah video daripada sekolah SD ITE Ar-Rahmah, SMP ITE Ar-Rahmah, dan SMA ITE Ar-Rahmah. Baik,
Kita akan masuk Tidak ke kelihatan sesi Bahaus. Kita lihat yang raise hand. Yang pertama dari Aufa Jafar Soding. Kemudian yang kedua Terima Bunda kasih. Yus. Saya Silakan Ustadz, kepada boleh Aufa bertanya langsung Jafar nggak Soding. Ustadz? Boleh Ya, bertanya langsung makasih. nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mentong. Ya, yang saya ingin tanyakan, tadi itu kan isian-isian termasuk karakter, sifat apa dan seterusnya. Itu kalau benar isiannya mungkin hasilnya memang benar gitu. Masalahnya tidak banyak di antara kita yang betul paham dengan sifat karakter kita masing-masing. Terlebih kalau yang mau dinilai itu adalah anak-anak. Pertanyaan saya, adakah cara simpel, terutama sejak dini anak-anak kita yang masih kecil, masih usia SD misalnya, TK, sudah bisa kelihatan bakat-bakatnya, supaya nanti kalau penjurusannya, cara mengajarnya mereka, menghadapi mereka, karakternya itu sudah bagus, sudah bisa diarahkan dengan baik. Karena tidak setiap anak itu cara menghadapinya itu sama gitu. Ada mungkin anak senang dilembut. Betul. Sudah ya. Kemudian berikutnya Bunda Yus, silakan. Saya juga Ustadz ya, izin bertanya. Iya, silakan. Baik, saya ini. Silakan Bunda Yus. Jelas. Baik. Assalamualaikum Abah. Perkenalkan saya Bunda Yu, saya Kepala SD ITI Ar-Rohmah. Insya Allah kami berencana di tahun depan dalam pengembangan kurikulum kami akan memasukkan talent mapping ke dalam kurikulum baru di SD di SIT Ar-Rohmah. Untuk anak SD kami akan menggunakan pandu bakat 45 dan rencananya itu akan menggunakan buku portofolio untuk observasi bakat. Nanti di SMA anak-anak sudah akan diperkenalkan mengisi talent mapping-nya. Nah, kan yang kami pahami bahwa anak itu boleh mengisi di atas usia 14 tahun. Nah, pertanyaan saya, Abang, mohon bimbingannya jika talent mapping ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, apakah memang memungkinkan? Kemudian yang kedua, kebingungan saya ini untuk usia SMP, apakah masih diperkenalkan dengan pandu bakat 45 atau ada cara yang lain untuk observasi bakat pada usia anak SMP? Terima kasih, Abah. Ya, terima kasih kepada Bunda Yus. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Satu lagi untuk sesi pertama. Oke, silakan Abah. Dijawab pertanyaan dari Aufa Jafar Soding dan Bunda Yus. Sebenarnya dari dua penanya ini kan kaitannya sama terutama anak-anak gitu ya, yang dari TK sampai SMP lah kira-kira gitu ya. Gini, untuk mereka yang belum bisa menggunakan talent mapping itu memang harus dipaparkan dengan aktivitas sebanyak mungkin. Tentang program di sekolah gitu ya, saya pikir mungkin ada baiknya belajar dari sekolah di Padang Panjang yang namanya, saya jadi lupa nih, Diniyah Putri. Diniyah Putri itu dari SD sampai SMP itu penuh dengan aktivitas, dan itu sekolah formal ya. Ketika saya diundang ke sana, saya kaget juga. Saya lihat loh, ini saya bilang ngapain pakai talent mapping ini, sudah bener lah gitu ya. Tapi ibu kepala sekolahnya bilang, Pak, saya butuh ini buat reconfirm apakah selama yang mereka lakukan sudah benar enggak gitu. Lalu di sana malah SMP yang pakai talent mapping, SMP kelas 3, dan hasilnya bagus sekali. Jadi kalau anak-anak sudah dipaparkan dengan aktivitas yang lengkap, mereka lebih mudah mengisi. Walaupun secara teori harusnya 15 tahun gitu ya, karena dianggap umur 15 tuh anak-anak sudah tahu dirinya. Tapi dalam pengalaman saya ada anak 9 tahun sudah bisa. Ada anak 23 tahun lulus ITB masih bingung gitu isinya. Lucu kan? Jadi bukan karena usia tapi karena pengalaman sebetulnya sih. Yang anak 9 tahun sekarang saya ketemu saya tahun 2008, sekarang sudah kerja di satu perusahaan asing gitu di Inggris.
yang 23 tahun saya nggak tahu gimana nasibnya sekarang gitu ya. Tapi yang jelas bukan usia tapi pengalaman melakukan pekerjaan. Nah sekarang masalahnya begini, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Kan orang tua ingin banget tahu bakat anak sedini mungkin. Ya, ini menarik nih karena kalau saya pernah dengar dari Ustadz Noman Alikan tentang surat At-Taha 7 atau 8 gitu. Katanya ada yang dirahasiakan dan disembunyikan dari diri kita oleh Allah gitu. Kalau dirahasiakan berarti yang bersangkutan mengerti. Cuma dia tidak mau orang lain tahu. Biasanya terkait sama aib. Kalau yang disembunyikan, yang bersangkutan nggak tahu. Itu biasanya potensi. Jadi sama Allah saja potensi ini disembunyikan. Padahal ada dalam diri kita. Nah untuk menggalinya, ya aktivitas. Jadi butuh waktu nih. Kalau kita mau perhatikan sifat mereka, observasi ada bakat, itu kan kira-kira 4 tahun butuhnya ya. Siapa tadi? Bunda Yus ya. Jadi pelajari sifat-sifat produktif yang namanya yang 34 bakat itu. Nanti kita bisa lihat, misalnya gini, saya punya cucu ya. Cucu saya ini kalau nonton YouTube, dia tinggalin di Inggris. Itu nangis mendadak. Sampai orang tuanya bingung. Kenapa sih nangis? Ternyata dia nangis kalau nonton sesuatu yang sifatnya apa? Bully. Kalau ada orang dibully, dia nangis. Kira-kira bakatnya apa sih kalau gitu? Bunda Yus, kalau ada anak 3 tahun nonton YouTube, tiba-tiba nangis gara-gara ada film tentang bully gitu. Surfing, Abah? Bukan surfing. Itu empati namanya. Betul nggak? Jadi kita bisa baca dari sini. Terus juga dulu anak saya almarhum umur 4 bulan. Itu kalau susunya terlambat, dia marah sekali gitu dan dibuang itunya, botolnya dibuang. Ini anak 4 bulan siapa yang ngajarin marah-marah gitu ya? Saya waktu itu belum belajar telemapping. Sekarang begitu saya lihat tuh, itu bakat juga gitu. Kira-kira bakat apa sih kalau ada anak yang terlambat susunya dan dia marah sekali gitu? Kira-kira bakat apa sih? Apa karena penyebabnya Kak? Quality control mungkin? Bukan, itu bakat disiplin. Bagi dia harus teratur semuanya gitu loh. Begitu nggak teratur karena emosi tinggi dia, karena beda-beda kan, dia marah gitu. Terus ada lagi cucu saya nih, adiknya satu lagi, datang ke Jakarta kemarin waktu Lebaran kemarin, marah-marah tentang ada colokan di rumah yang nggak ketutup. Dipanggil saya kayaknya, Kiki, that's not good, gitu ngomong gitu ya, marah-marah. Gitu. Saya bilang tambah marah-marah gitu. Kenapa kira-kira itu? Rupanya bukan hanya di rumah saya, di rumah orang pun kalau ketemu yang tidak sempurna, dia marah gitu. Bukan ngomel-ngomel, bukan marah, ngomel lah. Ada temboknya retak, dia ngomel. Terus rumah ini dia ngomong sama neneknya, bilang, Mimi, your house is not very old, dia bilang. Selalu kasih komentar begitu. Kira-kira apa sih? Itu kalau dalam bahasa telemapping bakat maximizer, perfeksionis gitu. Jadi dari kelakuan mereka kita bisa baca dikit-dikit sepanjang kita mengerti bahasa bakat. Jadi pelajari itu, terus liatin apakah terus-menerus begitu, nanti kelihatan itunya. Bisa diobservasi. Gitu kira-kira. Bisa menjawab dua-duanya nggak nih? Ya, oke. Terima kasih, Abah. Ya. Selanjutnya kita lihat dari chat. Silakan. Dari Ibu Syahruni, Bunda Iva. Assalamualaikum Abah. Saya seorang dosen, sangat suka memotivasi dan mensupport mahasiswa. Kenapa giliran dengan anak sendiri kadang kita mati kutu? Kemudian yang kedua, sebentar, dengan anak sendiri gimana? Kadang dengan anak sendiri kita tidak bisa memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, dari Ibu Armita Prasetya Stuti. Assalamualaikum Abah. Apakah bisa setelah kita tes talent mapping
dan keluar hasilnya, kemudian tes lagi, bisa berubah. Oke. Oke. Dua itu ya? Ya. Jadi yang pertama, kalau sama mahasiswa bisa memotivasi. Ya, sementara anak enggak, sendiri tidak bisa. Jangan-jangan tadi tuh Bu, jadi kita selalu ingin anak kita seperti kita gitu. Dan kebetulan mereka berperilaku beda. Jadi kita nggak ngomong soal moral ya, itu lain lagi lah. Kita ngomong soal kelakuan produktif dia. Bisa jadi dia punya sifat yang sangat berbeda sama kita, di luar harapan kita lah gitu. Itu yang membuat kita menjadi tidak bisa memotivasi mereka. Padahal kalau bisa digali potensinya, lain lagi ceritanya. Jadi saya sih anjurkan, coba baca buku yang 34 bakat, boleh dari yang saya bikin, boleh juga dari Gallup gitu ya. Ada di banyak sekali di media sosial gitu. Terus pahami sifat anak kita. Yang kita pikir jelek belum tentu jelek loh. Ini bukan moral ya, lebih ke arah produktivitas. Melihat dia malas belum tentu malas dia. Belum tentu malas untuk semua bidang. Ada juga yang kita anggap, nih anak apa ya. Jadi lucu nih, membaca orang itu bisa dari dua sisi. Ya, misalnya ada orang yang sombong gitu ya. Dalam bahasa bakat itu namanya significance. Cocok untuk orang marketing. Cocok untuk orang yang tampil gitu. Terus ada juga orang yang gerasa-gerusu kerjanya gitu. Dalam bahasa bakat namanya aktivator. Tidak sabar bertindak. Itu cocok untuk menjadi entrepreneur gitu. Jadi coba pelajari bahasa-bahasa bakat yang lebih positif sehingga kita bisa lihat kepositifan anak-anak kita itu. Nah, mungkin punya bakat developer mungkin sehingga senang memajukan orang. Dalam arti orang lain ya. Karena anak dianggap bukan orang lain nih. Murid adalah orang lain gitu. Kan suka gitu kan. Anak sih bukan orang lain. Anak saya sendiri bagian dari saya gitu. Tapi melihat mahasiswa, anak ini orang lain yang saya mesti develop. Bisa begitu Bu. Coba lihat-lihat deh. Lebih dalam lagi. Pertanyaan kedua tentang tes gitu ya. Ini menarik nih. Gini, ketepatan hasil itu tergantung dari pengetahuan asesinya, yang mengisinya. Itu sebabnya kalau anak-anak SMA rata-rata 40-60%. Kalau sudah bekerja, 70-90%. Saya sampai sekarang masih menggunakan hasil yang lama gitu ya. Misalnya kalau di BPPT kita ambil 2006, sampai sekarang masih dipakai. Kemarin ada satu orang dari ITB, DKV, ikut 2008, kita coba tes lagi 2010, bergeser dikit sekali gitu. Jadi tergantung, ketika ngisi mereka sudah mengerti dirinya nggak gitu. Tergantung pengalaman dia selama ini bagaimana. Gitu Bu. Tadi dari masih ada lagi yang mau bertanya, silahkan ya. Ayah Bunda, kalau ingin bertanya silahkan raise hand di monitor. Nanti akan kami berikan kesempatan. Kita bacakan lagi dari chat. Ya, silakan dibacakan saja. Oke. Dari Ibu Kurniati, Assalamualaikum Abah. Saya mempunyai anak di bagian berpikir si anak cepat. Tapi di bagian keterampilan, misalkan mewarnai, menggambarnya tidak begitu. Bagaimana itu? Yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum. Saya berusaha belajar untuk mengenali potensi anak. Tapi saya masih bingung arahkan kemana. Karena saya lihat masih sangat berubah-berubah. Kadang sangat emosional, kadang lembut, kadang aktif, kadang sedang ketemu orang, tapi kadang sama sekali tidak mau diganggu. Bagaimana seperti itu, Abah? Yang pertama tadi apa? Jadi lupa sih yang pertama itu adalah, sebentar ya. Anak berpikir, kalau dia salah berpikir, anak ini cepat.
Tapi pada saat keterampilan mewarnai, menggambar, tidak seperti itu. Bagaimana? Gini, itu anak berapa tahun sih kira-kira? Masih di bawah SMP? Apa sudah SMA? Pesan saya gini, coba amati cukup lama gitu ya. Jadi jangan buru-buru judgment. Amati cukup lama di mana kekuatan, di mana kelemahan tuh anak. Gitu. Karena tiap orang pasti punya kekuatan, pasti punya kelemahan. Nah, kalau udah ketemu kekuatannya, maka fokusnya di situ. Kelemahannya disiasati. Ya. Jadi jangan berharap bahwa anak kita mampu di semuanya, nggak mungkin lah. Karena tiap orang pasti punya kekuatan, pasti punya kelemahan. Tapi betul-betul observasi di mana yang terus-menerus begitu itu kekuatannya. Itu buat pertanyaan pertama. Kalau yang kedua, apa tadi kedua? Anaknya bingung mau diarahkan kemana. Kadang-kadang berubah, kadang emosional, kadang lembut, kadang aktif. Berarti masih muda tuh anak tuh ya? Iya kan? Coba gini, pisahkan antara masalah emosi atau masalah mental health dengan masalah kinerja. Ya, bukan tidak mungkin saling berpengaruh. Saya menemui beberapa anak yang masih punya masalah mental health gara-gara pola pengasuhan yang salah. Coba digali nih, di mana sih masalahnya gitu. Jadi kadang-kadang jadi moodnya aneh-aneh. Ketika pada mood yang benar, maka muncul karakter kinerja yang benar juga. Jadi hati-hati lihat, perhatikan, catat semuanya gitu buat melihat mana arah. Lalu ya ajak ngobrol lah mereka orang-orang yang punya pelatih-pelatih yang mengerti bakat gitu. Kan di Makassar juga banyak yang sudah belajar soal bakat, banyak di daerah sana gitu. Terus lihat juga kalau ada masalah mental, coba deh di konsultasi sama para psikolog gitu. Tapi orang tua mesti sabar, mesti melihat atau menggali potensi, itu penting banget. Ya menghadapi situasi ini. Lebih anak sekarang rada-rada aneh gitu ya. Cepat sekali moodnya cepat sekali muncul gitu. Berikutnya. Saya bisa baca. Ada lagi yang bertanya Dari sini saya ada beberapa pertanyaan nih, saya coba lihat gitu ya. Iya, di chatnya, silakan. Saya mau tanya soal telemapping hanya dengan sidik jari. Oke, gini, ada sidik jari macam-macam loh. Ada yang bagus, ada yang tidak jelas gitu ya. Pilihnya bagus lah, yang sumbernya benar. Dan sidik jari itu menghasilkan sifat, bukan potensi. Tapi bagus. Ada satu teman saya yang ahli juga, sidik jari yang saya kira mungkin udah dipakai juga di sana kali. Cukup lengkap sidik jari itu. Jadi bagi saya apapun tesnya itu semua bagus. Asal tahu maksudnya buat apa gitu. Terus berikutnya bagaimana balance antara minat dan bakat. Oke. Minat ini tergantung. Kalau minatnya terhadap aktivitas, maka sama dengan potensi kekuatan. Kalau minat terhadap aktivitas itu sama dengan potensi. Tapi kalau minat terhadap keilmuan, saya minat sama elektro, saya minat sama mesin, itu di luar telemapping. Ya, jadi bisa jadi gini, dari hasil telemapping keluar anak ini cocoknya jadi engineer misalnya gitu. Tapi engineer apa nih? Engineer listrik apa engineer mesin? Itu tidak bisa dilihat di telemapping. Harus ditanya minatnya. Sebab ada anak yang berminat ke mesin gara-gara takut listrik. Ada anak yang senang sama listrik karena dia tidak bisa membaca mesin secara 3 dimensi gitu. Jadi itu, kalau minat sama aktivitas itu sama, tapi minat terhadap pengetahuan atau bidang itu lain di luar telemapping, gitu ya. Terus, apakah talent bisa beradaptasi dengan pekerjaan yang sudah terlanjur digeluti? Iya dan tidak. Ya, jadi gini, saya kan juga menggeluti pekerjaan sudah cukup lama. Saya ahli air conditioning. Saya direktur 5 perusahaan selama 27 tahun gitu ya. Dan saat itu saya merasa nggak ada masalah gitu. Dan anak buah merasa
juga oke gitu, dianggap cocok lah jadi direktur gitu kan. Tapi ketika saya belajar time mapping, saya lihat, oh ternyata kalau kerja nggak boleh stres gitu. Kalau stres berarti ada sesuatu yang salah gitu. Kalau stresnya bisa mengakibatkan ke kesehatan, pikir-pikir deh. Nah sejak itu saya lihat, oh saya cocoknya jadi guru. Jadi saya pindah jadi guru. Tapi tidak semua orang punya kemewahan semacam itu loh. Hati-hati ya. Lihat-lihat situasinya. Mana yang paling besar manfaatnya. Kemudian, apakah talenta atau potensi anak bisa berubah? Harusnya kalau sudah ketemu, nggak berubah. Karena kan Allah yang kasih. Nah, ketemunya itu jadi cerita besar. Bagaimana menemukan benar-benar gitu. Jadi, kita bisa menemukan bakat atau potensi kita kalau sudah melakukan banyak aktivitas. Terus, bagaimana cara mengenai sifat anak yang berubah-ubah? Catat dulu lah. Nanti ketemu yang tetap. Terus lagi, profesi saya sebagai inspektor engineer. Saya harus melakukan barang yang saya cek tidak sesuai dan seharusnya di-reject jika mengacu kepada kualifikasi keilmuan. Tapi karena saya dibayar oleh kantor, dan manajemen kantor mengatakan, tak apa, terima saja, dan seperti ini seringkali terjadi, apakah saya berubah menjadi oportunis? Itu sih pilihan ya. Menurut saya nggak berubah. Sifat Anda nggak berubah gitu. Cuma behavior berubah gara-gara ada catatan itu. Jadi beda antara sifat dengan perilaku. Cuma kalau sering-sering berbeda antara sifat dengan perilaku, bisa stres kalau terlalu banyak. Tinggal kita pilih, kita tahan nggak sama stres begitu. Kira-kira gitu ya. Kemudian dari Bu Sukma, anak saya berusia 6 tahun, berapa lama harus observasi? Lumayan sih, bisa 4 tahun tuh. Ada bukunya namanya Observasi Bakat. Silakan tadi ditanyakan juga yang bikin Andri Fajria itu. Terus ini bukan pertanyaan, berpengaruh pada konsistensi penghasilan anak. Kekuatan samakah dengan hal atau pekerjaan yang kita senangi? Betul, betul. Jadi pekerjaan itu terdiri dari beberapa aktivitas yang saya sebut kayak kekuatan. Contoh misalnya gini, manajer itu ada minimum 4 aktivitas manajer. Planning, organizing, controlling, motivating. Itu minimum 4 itu. Ya. Nah, itu masing-masing kekuatan tuh. Kekuatan planning, kekuatan motivating, kekuatan controlling, kekuatan organizing, planning, organizing ya. Jadi berpengaruh. Kekuatan samakan dengan pekerjaan. Betul, pekerjaan itu terdiri dari beberapa aktivitas ya. Izin bertanya Abah dari Saktia, anak saya usia 8 tahun dan delay speech. Kita ngomong usia 4 tahun sempat terapi bicara dan sebagainya. Terus ini ada baiknya gini, anak segitu nggak mungkin pakai telemapping sih. Tapi coba nanti kapan-kapan bicara sama Bu Iin yang punya anak 2 gitu ya, yang ABK juga. Bagaimana dia mengatasi itu. Tapi bukan dengan tes bakat loh, tapi dengan aktivitas. Karena tes bakat hanya bisa dilakukan umur 15 tahun ke atas. Bisakah telemapping menjadi salah satu rujukan berumah tangga? Nah, loh, berumah tangga ya. Menarik nih. Telemapping ada 2 hasil. Yang pertama, sifat produktif. Yang kedua adalah aktivitas produktif. Untuk rumah tangga, yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang sifat produktif untuk komunikasi. Saya pernah ketemu satu keluarga setelah ikut telemapping, yang suaminya itu tentara, istrinya itu banyak ide. Sampai suaminya itu kesel banget gitu, kebanyakan ide gitu. Jadi, dia harapan saya kalau diikut telemapping maka berubah gitu. Saya bilang nggak bisa berubah. Bagus banyak ide gitu. Tapi kan, kebanyakan ide Pak gitu. Saya pusing dengernya gitu. Loh, sekarang gini deh, dalam keluarga siapa yang ikut dalam membantu penghasilan keluarga? Oh, kami berdua Pak, saya tentara, dia jualan. Loh, bagus kan kalau jualan? Ya bagus sih gitu. Bagus kalau jualan kan. Ya sudah gitu. Jangan mikir dirubah gitu. Jadi, kalau kita mengerti bahasa bakat nanti kenal bahwa pasangan kita memang beda sama kita gitu. Dan kita paham itu ada kelebihan yang Allah berikan gitu. Saya bilang sama beliau ya, nanti kalau Anda pensiun, itu bantu istri buat bikin catatan. Karena
suami itu sangat disiplin, catatan lengkap gitu. Biar yang jualan istri, dia butuh bantuan di aplikasinya. Jadi bisa rujukan rumah tangga. Izin bertanya Abah, bagaimana jika memiliki potensi tapi kita memaksakan diri untuk melakukan hal di luar potensi? Nah, boleh-boleh aja sih. Saya punya teman banyak di Qatar dan dia nggak cocok sama pekerjaannya dan mereka stres. Tapi gajinya ratusan juta. Gimana tuh? Akhirnya mereka tiap akhir minggu bikin kegiatan yang sesuai sama passion dia. Dan dalam pikirannya dia akan kumpulkan uang untuk beli rumah di Indonesia, sehingga kalau pensiun nanti dia akan kembali ke aslinya gitu ya. Nah di sini bagaimana kita memiliki potensi tapi memaksakan diri melakukan hal yang di luar potensi kita untuk membanggakan, dan biasa kan orang tua kan pengennya begitu kan. Jadi pelan-pelan kita selesaikan dulu urusan itu dengan orang tua, lalu pelan-pelan jelasin bahwa kerja kayak gini nih stres, kerjanya nggak stres kayak begini gitu, tunjukin. Karena orang tua tuh sebenarnya kan niatnya bagus ya, ingin anaknya berhasil dengan referensi yang dia lihat. Misalnya ada temennya sukses, maka dia pengen anak itu seperti temennya gitu. Temennya apa? Insinyur, jadi insinyur aja lah. Atau temennya dokter, jadi dokter aja lah gitu. Atau temannya pegawai negeri, jadi pegawai negeri lebih enak gitu. Maksudnya bagus, karena rata-rata orang kan tidak mengerti bahwa tiap orang tuh punya jalurnya berbeda-beda. Kalau dipaksain ya stres saja, dipaksain. Tinggal kita mampu nggak nerima stres itu. Gitu ceritanya. Oke, sudah pertanyaan sudah nggak ada lagi nih. Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada Abah. Masih ada? Masih bisa, Abah? Masih. 5 menit. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Iya, tadi saya yang menanyakan tentang talent mapping untuk pasangan Abah. Ya. Itu ya? Ya, ini Abah, saya juga mau punya pertanyaan ini. Setelah kemarin saya mencoba untuk tes talent mapping, ternyata beberapa ini memang menjadi karakter saya akui. Termasuk disampaikan itu saya suka dengan angka, terus saya garis bawah itu keras kepala, terus suka mengatur orang, seperti itu Abah yang sempat saya ini. Lalu pertanyaannya itu mungkin dari sisi kekuatan saya Abah, tetapi saya juga ini sekarang sedang menggeluti sebuah bisnis ya, dan berhubungan dengan orang-orang gitu. Apakah dan bisnis ini saya geluti mungkin sudah sekitar aktif itu sekitar 5-6 tahun Abah. Apakah bisakah seseorang itu memiliki bakat istilahnya lebih dari satu yang dominan Abah? Karena saya melihat saya punya bakat di bisnis juga ya. Terus saya juga punya bakat di organisasi misalnya. Saya merasa bisa misalnya berhubungan sama orang lain, terus bekerja sama, mengatur orang, seperti itu. Bisakah itu menjadi potensi dominan saya, Abah? Seperti itu. Terima kasih, Abah, atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa tahun yang lalu ketemu orang, ibu-ibu yang punya kekuatan peran mungkin 15 kali ya. Banyak banget sampai bingung dia. Terus saya mesti ngapain Bah gitu. Sana bisa, sini bisa, situ bisa gitu. Mungkin sama dengan ibu. Terus saya bilang gini deh. Terus maunya gimana? Ya tolong pilihkan sama Abah lah gitu. Saya pilihkan. Dia bilang, wah nggak bisa Bah. Ini suami saya nggak setuju nih gitu. Ya sudah, dari 15 yang suami nggak setuju berapa? Coret aja. Gitu. Keluar 7, masih bingung juga kan. Terus saya bilang pilih peran yang manfaatnya lebih banyak pada orang lain. Bagi orang lain lah. Jadi pilihnya nanti dari perannya ada mana yang manfaatnya paling besar. Apakah masalah tapi kan ada 3 kan, bisa ilmu, bisa bisnis, materi ya, bisa juga keteladanan. Terserah mana yang paling besar manfaatnya. Karena di masing-masing daerah bisa beda-beda loh itu.
Iya, Bang. Intinya adalah manfaat terbesar bagi orang. Karena kita diciptakan untuk memberi manfaat pada orang. Gitu, Bu. Iya, Bang. Makasih, Abah. Ya. Oke. Ayah dan Bunda sekalian, nah, itu tadi pertanyaan terakhir. Insya Allah nanti akan kita share PPT daripada Abah di grup beserta dengan materi-materi beliau. Sebagai kesimpulan, yaitu yang pertama, temukan kekuatan diri kita dan siasati kelemahan-kelemahan yang ada di diri kita, bukan dimusuhi tetapi kita harus bisa mensiasati kelemahan kita. Kemudian berlatihlah untuk membuat kita semakin sempurna di dalam menjalani aktivitas kita dalam keseharian kita. Itu dia kesimpulan materi pada hari ini. Sebelum berakhir, saya meminta kepada seluruh peserta seminar untuk menyalakan videonya, karena kita akan sesi-sesi foto dulu. Foto bersama dengan Abah. Ditampilkan dulu videonya semuanya. Oke. Berikan senyum yang terbaik. Oke. Siap? 1. Yang pertama ya. Yang pertama. 1, 2, 3. Ya, kelamaan. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Ayah Bunda dan Ananda semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa dampak yang baik bagi kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Abah Rama selaku pemateri kita hari ini. Kemudian saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah SD ITI Ar-Rahmah, Bunda Yus, beserta guru SD, dan juga orang tua siswa dari SD ITI Ar-Rahmah. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP SMA ITI Ar-Rahmah, Bunda Najma Eslimonu, beserta guru-guru SMP SMA ITI Ar-Rahmah, dan juga orang tua SMP SMA ITI Ar-Rahmah. Saya juga berterima kasih kepada Ananda sekalian dan orang-orang di luar sana yang mengikuti kita di Facebook, ya. Terima kasih. Jangan lupa saya ingin menyampaikan kepada Ayah dan Bunda, mari, karena ini masih suasana PPDB, mari kita share sebanyak-banyaknya berita tentang kebaikan-kebaikan sekolah SD, IT, dan SMP SMA ITI Ar-Rahmah, karena tentunya kita ingin menjadikan anak-anak kita berada pada kekuatan mereka untuk bisa berprestasi. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan saya akan berikan nomor telepon Abah. Boleh ya Abah ya di grup nanti? Kan di grup. Oke. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah, semoga sehat selalu, Abah. Iya. Terima kasih para ustadz dan ustazah SD. Terima kasih Bundanya Muti. Terima kasih Bunda. Syukran. Terima kasih ya Bunda yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih warahmatullahi. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Ananda semuanya. Terima kasih.
Pak Irwan. Pas apa? Wah, nama di.